Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, lindungi kami semua dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah diterima, dan dari mempunyai doa yang tidak pernah dikabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidhaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi sehat walafiat, membaca kitab Qurratul Uyun yang kita baca halaman 6, yang kita baca halaman 6 atau 7, dengan berharap agar semua ilmu yang kita pelajari dan kita dengarkan bersama ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, diiringi dengan ridha Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, dan semua ilmu yang kita peroleh ini menjadi batu loncatan kita menggapai surganya Allah dan dikumpulkan di surga bersama. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami muallif hadal kitab wa ala kulli niyati jami masyaikhina wa jami awliyaina Indonesia bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca bersama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemarin dijelaskan makalah dari Imam Abu Lais As-Samarqandi yang menyatakan idza aradta an ta'rifa anna sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min syairil ibadat. Jikalau engkau ingin tahu fadilah, keutamaan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sholawat itu termasuk paling utama daripada semua ibadah yang kita lakukan, fandur qaulahu ta'ala, maka pikirkan firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita pikirkan pertama kali dari ayat pertama, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca sholawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah untuk nabimu, ucapkanlah salam untuk nabimu. Kalau Allah sudah bersolawat untuk nabinya, maka maknanya adalah Allah menambahkan rahmat dan ta'zim, menambahkan kasih sayang untuk nabi, menambahkan manja untuk nabi, menambahkan ta'zim, penghormatan untuk nabi. Nabi dihormati, lebih terhormat dari semua nabi-nabi yang pernah Allah utus, bahkan dari semua makhluknya. Yang kedua, sholawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad SAW maknanya adalah istighfar. Malaikat memohonkan ampunan untuk baginda Nabi, sebagaimana dalam surat Al-Fatih, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah memaksum, Allah sudah menjamin Nabi Muhammad SAW terampuni dosanya mata qaddam, dosa yang sudah lalu, wa mata akhir, dan dosa yang akan datang. Semisal Nabi berbuat dosa tanpa istighfar pun, Nabi sudah dapat keringanan, sudah diampuni oleh Allah. Tapi Nabi meskipun sudah dapat jaminan tiap hari baca istighfar. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, 70 kali. Menurut riwayat lain mi'ata marrah, 100 kali. Sehari semalam Nabi masih baca astaghfirullah. Padahal sudah dapat jaminan. Kita tidak dapat jaminan, kalau tidak baca istighfar tiap hari ya rugi, malu kepada Nabi. Jadi sholawatnya Allah untuk Nabi Muhammad maknanya adalah Allah menambahkan rahmat dan takzim untuk Nabi. Ketika malaikat yang baca sholawat, maka maknanya adalah malaikat mengistighfarkan untuk Nabi, memintakan ampunan untuk Nabi. Ketika umatnya yang baca sholawat, kalau kita yang baca sholawat, maknanya adalah doa, mendoakan Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikatnya. Secara global, sholawat itu artinya adalah tambahnya rahmat dan ta'zim. Ketika Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, maka maknanya adalah menambahkan rahmat dan ta'zim. Tapi kalau Allah bersolawat untuk nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah rahmat saja. Sebagaimana dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zainnya, kalau Allah bersolawat untuk nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad, maka maknanya solawatnya adalah rahmat saja. Tapi kalau Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, maka maknanya adalah rahmat plus takzim, disayang plus dimuliakan. Rahmat itu disayang, dimanja, takzim, dimuliakan. Dari saking mulianya Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam, manusia pertama, ketika nikah itu disuruh baca sholawat. Menurut satu riwayat 10 kali, riwayat lain 20 kali. Sebagai mas kawinnya. Mas kawin pertama itu sholawat. Mas kawin berikutnya kurban, mengkurbankan domba. Akhirnya sejarah itu diabadikan. Jadi mas kawin itu berupa mal bisa, berupa manfaat bisa, berupa harta benda bisa, berupa kemanfaatan bisa. Mas kawin untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah, maka yang jelas Allah sendiri tidak mungkin ibadah. Ketika Allah memerintahkan ibadah kepada hambanya, yang jelas Allah sendiri tidak ibadah. Allah memerintahkan sholat fardu, Allah sendiri tidak sholat. Allah memerintahkan haji umroh, Allah sendiri tidak haji umroh. Allah memerintahkan zakat, sodako kepada hambanya, Allah sendiri tidak bersodako. Tapi ketika Allah memerintahkan agar umatnya baca sholawat untuk nabinya, Allah sendiri juga baca sholawat, dibarengi malaikat-malaikatnya. Dari situ dapat kita tarik benang merah, kita simpulkan bahwa fadilah sholawat itu sangat afdol.
paham tidak paham maknanya tetap diterima, takriman lin nabi. Itu kalau di kitab Fawaidul Muhtaroh. Karena Allah menghormati nabinya, meskipun ketika baca sholawat tidak paham maknanya sholawat itu apa, tetap diterima, tetap dapat pahala. Kalau di kitab Bahjatul Wasail malah dijelaskan, baca sholawat meskipun riya itu tetap diterima, meskipun baca sholawatnya riya itu diterima. Saking istimewanya sholawat. Wa fi hadis Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mauqufan. Ini kitab Qurratul Uyun. Sebelum memulai kepada inti pembahasan dari Qurratul Uyun, musannif kenalkan sejarah nabinya terlebih dahulu. Karena tanpa ada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada ilmu syariat yang diajarkan kepada kita. Yang bawa ilmu itu kan Nabi. Terus kita ini belajar kitab Qurratul Uyun yang jelas diajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan nikah, cara ngatur rumah tangga, cara membina istri dan anak. Mencontohnya ke siapa? Mencontohnya kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebelum kita bahas bab-bab nikah, Allah bahas, musannif bahas dulu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya gitu. Katanya belajar Qurratul Uyun kok nerangkan sholawat ini. Itu perlu dipahami dulu. Belum ke inti. Nanti ke intinya sampean pingin rapi. Menurut hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Alas radhiyallahu anhuma berupa hadis mauquf, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu biha sab'ina sholatan. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah dan malaikatnya membalas sholawat kita 70 kali. Kalau kita baca sholawat kepada Nabi 1 kali, kan tadi maknanya sholawat untuk umat apa? Doa. Berdoa agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya. Ketika kita baca sholawat 1 kali, Allah balas sholawat kita dan malaikat balas sholawat kita dengan 70 kali sholawat. 70 sholawat yang bermakna rahmat dan takdim, 70 sholawat yang bermakna istighfar. Ngerti ya? Itu maknanya. Inti dari semua sholawat yang kita baca adalah mendoakan Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikatnya. 1 sholawat kita dibalas 70 kali sholawat dari Allah dan dari malaikatnya. Hadza hukmu raf'u idla mahala lil ijtihad fi wal ahaditsul warida fi fadli sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam katsiratun jiddan afradu bitaklif. Hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah keutamaan baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Tidak perlu aku panjang lebar menerangkannya. Aku independen menyendirikan karangan khusus tentang fadilah sholawat, katanya musannif. Wa man arada istifa'aha fa'alaihi bituhfatil akhyar fi fadlis sholat ala nabiyil mukhtar lil imam ar-rasa rahimahu ta'ala. Bagi yang ingin menyempurnakan pemahaman tentang sholawat, tolong baca sendiri kitabnya. Nama kitabnya Tuhfatul Akhyar fi Fadli Sholat ala Nabil Mukhtar karya Imam Ar-Rasya. Bahkan di kitab itu dijelaskan bahwa dulu bangsa jin itu nginjak bumi dari persadanya bisa. Sama kayak manusia nginjak bumi dari atas ya. Kalau planetnya bangsa jin itu namanya planet Azraq, katanya guru saya. Planet Azraq itu di dalam bumi lapis 7. Wa ja'alal arda mithlaha alladzi khalaqas samawati sab'an tibaqa wa ja'alal arda mithlaha. Allah ciptakan langit 7 lapis dan Allah ciptakan bumi pun juga 7 lapis. Lapis paling 7, bumi paling dalam, bumi paling dasar, itu tempat planet Al-Azraq, planetnya bangsa jin. Bangsa jin ketika masuk ke alam manusia, biasanya sebelum maghrib sampai terbitnya matahari ya,
itu biasanya ada kolong tersendiri. Mereka meskipun hebat tidak bisa sampai kapanpun menginjak bumi dari arah atas. Mulai sejak kapan? Mulai sejak Nabi Muhammad SAW terlahir di dunia. Mulai semenjak Nabi Muhammad SAW kakinya menginjak bumi, sejak itulah bangsa jin tidak punya daya gravitasi bumi. Itu ada kalau di tafsiran ayat surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum min aqtari samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan. Mereka tidak akan bisa menginjak bumi kecuali dapat izin dari Allah. Meskipun planet mereka ada di bumi lapis 7. Manusia meskipun dia hebat bisa terbang, sehebat apapun dia terbang tetap jatuh ke bumi. Karena apa? Karena manusia punya daya gravitasi bumi. Karena manusia pertama diciptakan dari bumi. Oleh karena itu manusia punya daya gravitasi bumi. Sejak bangsa jin awalnya datuk-datuknya tercipta dari api, tidak diizini injak bumi sampai hari kiamat oleh Allah. Di situ rahasia sholawat, rahasia datangnya Nabi Muhammad SAW. Ayat di kitab Nurul Dholam, syarahnya kitab Aqidatul Awam, itu malah diceritakan awal mula sejarah Isra Mi'raj. Kenapa kok perintah sholat diangkat ke langit, disuruh jemput ke langit? Kok yang selain sholat fardu cukup malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad langsung disampaikan wahyunya dilakoni. Jadi syariat. Kenapa hanya sholat yang masih dijemput ke langit 7 untuk menerima wahyu itu? Karena terjadi kecemburuan sosial antara langit dengan bumi, cemburu. Langit awalnya sombong, menyombongkan dirinya, wahai bumi, gara-gara aku kamu ternaungi. Engkau tidak akan bercahaya tanpa disinari oleh matahari. Matahari di siang hari itu ada di perutku, katanya langit, bukan di perut bumi. Di malam hari engkau tidak akan bisa bersinar tanpa sinar dari rembulan dan bintang gemintang. Bintang dan rembulan ada di perutku, katanya langit. Lalu apa yang kamu andalkan? Apa yang kamu andalkan, wahai bumi, katanya langit. Bumi sedih akhirnya bumi, tidak ada yang diandalkan. Mau mengandalkan PLN ya pakai baterai. Kalah sinarnya sama matahari jauh. Di tubuhku ada aras, ada hutan langit, ada kursi singgasana langit, ada loh mahfud, papan catatan amal atau suratan takdir makhluk yang hidup yang dijaga oleh ribuan malaikat. Di perutku juga banyak ribuan malaikat yang menginjak perutku, yang menginjak badanku, katanya langit. Terus inti apa yang diutamakan? Pepohonan ya, kalah jauh dengan aras. Hutan, kebun binatang ya, kalah jauh dengan aras. Tidak ada yang kamu andalkan. Ente subur pun bisa menumbuhkan pepohonan karena aku yang menghujani. Gara-gara aku nangis, gara-gara aku kencing, terus kamu subur. Kalau tidak saya sirami, kamu tidak akan punya pepohonan. Terus apa yang kamu andalkan? Bumi dengan, terus ini kesombongan langit itu. Allah menciptakan surga dan neraka di perutku, katanya langit. Ini menurut riwayat ulama yang mengatakan surga dan neraka itu tempatnya di langit. Tapi menurut ulama tahqiq, tempatnya surga dan neraka tidak ada satupun makhluk yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kalau menurut riwayat ini yang dikutip oleh Senawi Banten dalam kitab Nurul Dholam, tempatnya surga dan neraka itu di langit. Langit menyombongkan dirinya. Di perutku juga Allah ciptakan surga dan neraka. Terus apa yang kamu andalin? Bingung bumi, tidak bisa jawab. Akhirnya bumi ingat, ya tidak apa-apa, semua keindahan milik kamu, wahai langit. Tapi aku punya makhluk yang paling istimewa, tidak ada duanya, makhluk yang paling utama dari semua ciptaan Allah.
di perutku diinjak kakinya, di perutku juga dia ketika wafat, beliau ketika wafat dikubur, disembunyikan di dalam badanku. Siapa dia? Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Kamu punya nabi-nabi apa, malaikat apa di langit? Kamu tidak punya Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad kalau wafat jelas dikubur di perutku, di badanku katanya bumi. Terus apa yang kamu andalkan? Tidak ada duanya Muhammad. Akhirnya langit tidak bisa jawab. Langit sedih, akhirnya berdoa kepada Allah, minta diizinkan agar Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan menginjak badannya. Dalam kisah sejarah Isra Mi'raj ya, untuk menerima wahyu sholat, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit. Itu gara-gara kecemburuan langit terhadap bumi. Wallahu a'lam. Kita lanjut. Qalu alal imam ala rusul ila akhiri ay afdalu wa akramu wa asyrafu hadza amrun maktubi. Sudah dipastikan kalau Nabi adalah paling mulianya, paling terhormatnya, paling istimewanya makhluk Allah. Innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu dari Nur Muhammad. Tapi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari Nur Muhammad, Allah terciptakan terlebih dahulu Nur Muhammad tersebut sebagai makhluk pertama. Oleh karena itu, karena Nur Muhammad adalah makhluk pertama, Nabi Adam pun meskipun manusia pertama, meskipun dia datuknya atau leluhurnya, nenek moyangnya semua manusia, tapi dia nikahnya pun suruh baca sholawat, berarti kalah derajatnya. Suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, kita ini termasuk bersyukur. Ini sering saya sebutkan ke teman-teman, takut ada yang lupa ya. Kalau hinto, gandum yang kemudian jadi roti dan lain sebagainya, itu syajaratul huldi, buah yang dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa yang dimakan di surga, turun ke bumi, kemudian ditandur, ditanam, tumbuhnya hinto, biji gandum. Sedang bangsa Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, nasi ya. Beras ini tercipta dari nur Nabi Muhammad SAW. Makanya di kitab Hasyiatul Bajuri dan kitab I'anatul Thalibin dijelaskan yusannu sholat ala Nabi SAW inda aklil aruz. Sunat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita makan nasi. Satu suapnya baca shollallahu ala Muhammad, nyuap lagi mau suap sallallahu ala Muhammad, mau nyuap lagi sallallahu ala Muhammad. Semakin kita sering baca sholawat, satu piring ini berapa sholawat berarti? Kalau satu piringnya 100 suapan, berarti 100 sholawat yang kita baca. Maka nasi yang masuk ke perut kita akan jadi daging dan darah kita. Daging dan darah kita dipenuhi cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena selalu kita hidupkan. Meskipun nasi sendiri dicuilkan dari Nur Muhammad, kun fayakun jadi nasi, jadi beras ya. Tapi setidaknya untuk mengaktifkan energi, untuk mengaktifkan ibaratkan sinyal ya, kita sertai sholawat lagi biar tambah semakin bercahaya. Kalau badan kita dipenuhi Nur Muhammad, insya Allah kita akan dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah dicintai Nabi Muhammad, maka kita pasti dicintai Allah. Orang yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, pasti dia tidak akan berani mengecewakannya. Ketika dia bermaksiat nangis, takut Nabi hatinya sedih. Kayak gitu, sama kayak sampean dengan saya cinta kepada wanita. Kalau sudah tidak disapa sama wanita yang kita idam-idamkan, yang kita idolakan, kita paling bingung, sedih hati kita. Tuh nak nyoporek. Kalau kita tidak disapa oleh Nabi Muhammad, ya harus sedih. Kalau kita menjadi umat yang mengecewakan hati Nabi, harus sedih. Sama kayak gitu. Kalau kita tidak pernah sedih bermaksiat, tidak kepikiran Nabi sama sekali, berarti cintanya palsu. Kita cinta kepada wanita yang jelas ketika kita tidak disapa ya, tiba-tiba kita tidak diajak bicara, kita paling sedih, bingung.
melakukan segala sesuatu ya apa sekiranya dia bahagia lagi, cinta ke kita lagi kan. Demikian pula ke setiap kita bermaksiat, jangan sampai kita lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, biar kita dibela di hadapan Allah. Jadi samping kita istighfar sendiri kepada Allah, kita juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua bala, semua musibah, semua cobaan hidup itu gara-gara dosa kita. Jadi perlu kita istighfari tiap hari, terus kita sholawati, biar kita dibela oleh Nabi Muhammad SAW, biar kita tidak menjadi umat yang mengecewakan hati Nabi Muhammad SAW. Semua orang cinta pasti menumbuhkan rasa takwa, rasa takut tidak disapa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika baca sholawat, minta maaf kepada Nabi, merasakan kehadiran Nabi. Nabi, maafkan saya masih belum menjadi umat yang bisa melegakan, membahagiakan hatimu. Doakan saya agar saya bisa menjadi manusia yang dicintai Allah dan dicintai olehmu gitu. Minta maaf. Oh, ini Nabi senang pasti kepada hati kita, senang. Oh, ini anak ini tidak sombong, tidak sok ini. Diistimewakan pasti, dibela nanti. Sejelek apapun kita, kalau Nabi sayang kepada kita, tetap dibela di hadapan Allah. Jadi jangan putus asa. Nabi Yuna asyrafu bil itbaki min kulli makhlukin alal itlaki. Secara absolut, secara mutlak, Nabi kita adalah paling mulianya semua makhluk Allah. Wang qadal ijma'u annal mustafa afdalu khalqillahi wal khulfun tama. Ijma', konsensus ulama, kesepakatan ulama bahwa Nabi al-Mustafa, Nabi Muhammad yang menjadi pilihan Allah adalah paling utamanya makhluk Allah. Wa man tahiyal kasyafit takwir khilafu ijma'i dzit tanwir. Wa fil hadis ana akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala fakhr. Tidak ada perasaan sombong sedikit pun. Nabi pernah menyatakan kepada umatnya, saya adalah paling mulianya makhluk yang hidup di dunia ini, baik orang yang kuno klasik maupun orang yang kontemporer masa kini yang hidup di akhir-akhir zaman. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaanku. Wa ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamal wara fakhar. Dan beliau tidak ada sedikit pun rasa sombong, kebanggaan diri. Beliau menyatakan, saya adalah rajanya anak cucu Adam sampai hari kiamat. Yang merajai anak cucu Adam, yang merajai semua manusia, cuma aku, cuma Nabi Muhammad SAW. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Saya termasuk orang pertama yang mana gara-gara aku bumi pernah menjadi pecah, terbelah jadi dua gara-gara aku. Karena aku yang minta. Wa awwalu syafi'in. Dan aku adalah orang pertama yang bisa mensyafaati, yang bisa menolong kelak di akhirat. Wa awwalu musyafa'in. Dan aku adalah orang pertama yang dimintai syafaat, pertolongan kelak di hari kiamat setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. Makanya di ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan di akhirat nanti di hadapan Allah illa bi'idzni, kecuali sesudah dapat izin dari Allah baru bisa mensyafaati. Manusia, makhluk yang bisa mensyafaati pertama adalah Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad tidak bisa, nanti bisa guru-guru kita yang mensyafaati. Kalau sudah guru-guru kita tidak bisa, ya orang tua kita. Kalau masih belum bisa, ya teman-teman kita nanti yang bisa nolong. Ya Allah, itu teman saya, jangan dimasukkan neraka. Dia orang baik, dia pernah menolong aku. Jangan terus-terusan disiksa neraka. Ampuni dosanya. Mentaskan, masukkan ke surga. Dientas, diangkat, dimasukkan surga. Semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, meskipun ada yang masih mampir ke neraka. Yang hutangnya kepada Allah sudah lunas di alam kubur, dengan siksa kuburnya, maka setelah bangkit dari alam kubur tinggal pahalanya, siksanya sudah lunas ya. Langsung masuk surga.
Yang ketika di alam kubur masih belum tuntas, belum lunas, nanti dilanjut di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam doa yang sunat dibaca sebelum assalamualaikum setelah fil alamina innaka hamidum majid itu ada doa. Doanya gini, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari. Ya Allah, sesungguhnya kami semua minta perlindungan kepadamu, minta diselamatkan dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan minta diselamatkan dari fitnah, dari ujian, cobaan, musibah di saat aku masih hidup dan di saat aku sudah meninggal dunia. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Fitnahnya dajjal ini meskipun belum keluar orangnya ya, tapi sudah tersebar. Kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, murid durhaka kepada gurunya, istri durhaka pada suaminya, itu gara-gara fitnah dajjal. Kita malas ibadah, kita semangat maksiat, itu fitnah itu dajjal. Antek-anteknya yang diutus, anak buahnya yang diutus merayu, membisiki manusia. Makanya perlu doa ini dibaca sebelum assalamualaikum. Mari baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita hadir ke haulnya para wali. Haulnya para wali itu perlunya biar kita dapat syafaat, pembelaan dari wali yang kita hadiri haulnya, dari wali yang kita ziarahi makamnya gitu. Biar kita dibela, dibantu. Karena kita cinta kepada wali-walinya Allah. Wali-wali itu orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW cinta kepada Allah. Jadi nyambung, sanad cintanya nyambung. Belajar cinta beneran meskipun agak palsu dikit-dikit ya, dengan membuktikan sholawatnya itu sih. Namanya orang belajar nggak langsung tahu kan. Langsung belajar sering mikir lagi Nabi, lihat foto makamnya Nabi, ingat Nabi. Setiap baca sholawat lihat, makanya beli foto makamnya Nabi, taruh di tempat pikiran kita, taruh di tempat sholat kita. Kita setiap sholat pasti salam kepada Nabi, pasti sholawat kepada Nabi. Kalau kita tidak salam kepada Nabi dan tidak sholawat kepada Nabi, sholat fardu, sholat sunatnya tidak sah. Ya, di antara bacaan yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir adalah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang wajib dibaca ketika tahiyat akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu sunat ab'ad, sunat hukumnya. Yang wajib dibaca itu sampai sholawat kepada Nabi. Jadi kesimpulannya, kita kalau sholat tidak salam kepada Nabi, tidak sholawat kepada Nabi, sholatnya tidak sah, batal. Paham? Itu maksud omongan saya tadi. Sholat tanpa sholawat kepada Nabi, tanpa salam kepada Nabi tidak sah. Jadi setiap kita tahiyat awal atau tahiyat akhir, usahakan pikiran kita, mulut kita, hati kita fokus kepada satu titik. Siapa yang kita salami? Diingat, sampean mengucapkan salam kepada saya karena sampean lihat saya dan ingat saya kan, kayak gitu. Ketika kita salam kepada Nabi, ya pikiran kita, perasaan kita, hati kita, mulut kita nyatu ke satu titik. Siapa yang kamu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu. Masa bilang emu orangnya di Madinah? Jelas bilang kamu, ini orangnya dekat. Assalamu alayka, keselamatan untukmu wahai Nabi, dan barokah, kasih sayang dan barokah dari Allah untukmu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini harus ingat, belajar menghusukkan hati ketika sholat. Setiap tahiyat awal, tahiyat akhir, ingat Nabi.
Kenapa kok kita diajari sholawat dan salam ketika sholat? Biar kita setiap sholat ingat kepada nabinya, makanya suruh salam. Itu hikmahnya. Itu belajar ketika tahiyat akhir, tahiyat awal, ingat kepada nabi. Usahakan sadar hatinya, siapa yang saya salam ini siapa. Sampean bilang kepada saya, assalamualaikum, keselamatan untuk jenengan, untuk kamu. Yang jelas orangnya dekat, karena sampean dekat dengan saya, di depan saya sampean ngomongnya kayak gitu. Jadi kalau sampean merasa saya ada di Madinah, tidak kelihatan. Jadi usahakan gitu perasaan, seolah-olah Nabi dekat dengan kita. Ketika kita ngucapin itu, seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada di depan kita, setiap sholat hadir beliau, jawab salam kita. Namanya orang disalam itu pasti jawab, hanya saja hijab telinga dan hijab hati kita tidak dibuka oleh Allah. Kalau sana yang dibuka kita dengar, pasti Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti Nabi disalami pasti dijawab salam kita. Bahkan guru saya almarhum Ki Abdul Adim bin Urib bin Ibrahim, di situ ada fotonya ya. Itu beliau setiap sholat ini, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunat, kalau salamnya masih belum dijawab oleh Kanjeng Nabi, diulang-ulangi sampai dijawab. Biasanya ketika sholat tahajud beliau, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, belum dijawab-jawab sama Nabi, belum mendengarkan suara Nabi, beliau tidak berhenti, tidak melanjutkan assalamualaikum wa alaibadilai sholihin. Baru kalau Nabi Muhammad SAW jawab waalaikumsalam ya Syekh Abdul Adim wa rahmatullahi wabarakatuh, baru dilanjut assalamualaikum wa alaibadilai sholihin. Itu luar biasa bersihnya hati para kekasih Allah, itu luar biasa. Sampai dengar suara Kanjeng Nabi yakzotan, melek, bukan mimpi ini. Itu belajar menyadarkan diri lah. Ketika kita sholat itu belajar pelan-pelan istiqomah. Setiap kita ngelamun lupa, nanti kalau sholat lagi berusaha ingat. Ketika salam doh, biar ketika ada godaan, rayuan bisikan tidak tertawa ketika sholat. Berarti orang yang tahiyat tertawa itu tidak ingat Nabi. Ada diganggu temannya ya tertawa di depan. Berarti sholawatnya ngelamun, sholawatnya tidak ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka taroh fa ilam takun tarohu fa innahu yaraka. Sembahlah Allahmu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pasti Allah lihat kamu. Beres wes. Jadi setiap sholat intinya gimana? Setiap sholat usahakan perasaan hati seolah-olah Allah melihat kita. Kayak gitu kesimpulan. Kalau yang tertawa itu tidak merasa dilihat Allah, makanya tertawa. Karena yang dilihat makhluk yang menggoda. Dipecucui tertawa. Kalau memang takut tertawa ya merem, sunat merem. Ketika lingkungan sekitar kita mengganggu kehusuan hati kita, sunatnya taumidul basar, memejamkan mata. Ketika sholat itu merem, tidak apa-apa. Daripada gambaran mobil, gambaran foto, gambaran jendela, pintu, gambaran manusia tergambar dalam ilustrasi pikiran kita atau hati kita. Mending kita merem. Biasanya kalau gelap, merem kan gelap. Makanya ajaran thariqat ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali mengajarkan orang wiritan ini di tempat yang gelap gulita, biar tidak terganggu oleh warna-warni kehidupan dunia itu. Kalau tidak bisa di tempat yang gelap, usahakan matanya yang merem. Itu ajaran di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ngajari zikir para muhibbinnya seperti itu. Kalau sekiranya ganggu kehusuan teman kita ini, kan orangnya lucu ya. Ya sudah, merem aja daripada kita terganggu. Jadi hukumnya merem dalam sholat itu ada yang makruh, ada yang sunat, ada yang haram. Yang haram contohnya di depan kita ada aurat terbuka, maka kita wajib merem.
Kalau dilihat ya haram, kalau melek haram. Jadi hukumnya ada yang wajib merem, ada yang makruh merem, ada yang sunat merem. Yang sunat kayak tadi contohnya. Kalau yang makruh ketika kita yakin akan ada bahaya. Saya kalau saya melek nanti saya bisa ngeblak pusing, karena kepala saya lagi pusing. Seperti itu meremnya karena takut bahaya, maka makruh. Tapi kalau meremnya karena kita tergoda oleh warna-warni kehidupan dunia, ya malah sunat. Wajahnya wajah yang konyol kayak Ahmad ini. Wajah ini debu kayak Ferry ya. Ferry nggak hadir. Warusul bidhamir ra wa dhamisin wa iskaniya jam'u rasul. Wa huwa man arsalallahu ta'ala ila khalqi wal amba bi fatil hamzah jam'u nabain bi ma'nal khabar wa huwa ala hafzi mudhafin ay wa ala imami dzawil amba wa humul anbiya alaihimus salatu wassalam. Wal kalam ala haqiqatin nabi war rasul wa mata'allaqu bi syahirun falanutilu bihi. Kata-kata rasul dengan nabi itu beda. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada umat. Yang jumlahnya rasul itu 313. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Sedang nabi, orang yang diceritai nubuah oleh Allah tapi tidak wajib menceritakan kenabiannya kepada umat, itu nabi. Jadi kalau rasul itu masyhur, terkenal, reputasinya terkenal ya. Tapi kalau nabi itu mastur, tertutup jati dirinya, eksistensinya tidak ketemu, tertutup, tidak ketahuan. Kalau rasul wajib menyampaikan risalah, kalau nabi tidak wajib menyampaikan nubuahnya. Itu bedanya. Jumlahnya nabi 124.000 nabi. Jumlahnya rasul 313 rasul. Sama kayak jumlah tentara perang Badar dan tentara Raja Tolut kemarin. 313 rasul. Kalau nabi jumlahnya 124.000 nabi. Jadi kalau kita kirim Fatihah, Al-Fatihah ila hadrati jami ikhwani minal anbiya wal mursalin, itu 124.000. 124.000 nabi itu yang jadi rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Jadi kesimpulannya, setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Oleh karena itu keberadaan Ahmad bin Malka atau Balian bin Malka, Abu Abbas atau yang terkenal dengan lakopnya Nabi Khidir. Kenapa dilakopi, dijuluki Khidir? Khadir, khidrun, khidir. Karena setiap bumi yang dipijaki oleh Nabi Khidir selalu menghijau bekasnya. Hanya dijuluki Khidir, hijau. Kayak gitu. Nabi Khidir ini dalam kitab Nurul Dholam ulama khilaf. Ada yang bilang beliau ini waliullah, kekasihnya Allah, yaitu Raisul Abdal, pimpinan wali abdal yang ditugaskan jaga laut. Dan ada pula ulama yang berpendapat beliau itu seorang nabi, Nabi Khidir. Ada pula pendapat yang ketiga menyatakan Khidir adalah rasul. Tapi pendapat yang terpilih adalah pendapat yang tengah-tengah, khairul umur awsatuha. Paling baiknya sesuatu yang tengah-tengah, yaitu yang menyatakan Khidir adalah nabiullah, bukan rasulullah, bukan waliullah. Ngerti ya? Sampai sekarang hidup Nabi Khidir. Ada yang pernah ketemu Nabi Khidir? Kalau ketemu orang pakai compang-camping pakaiannya mulai jam 6 sampai jam 11 siang, yang hina di mata kita, itu takut Nabi Khidir dihusuk Antoni aja. Ngasih uang ya 20.000, jangan banyak-banyak. Karena lebih dari 20 biasanya hatinya tidak ikhlas. Nabi Khidir senang dikasih sesuatu yang hatinya orang yang ngasih itu ikhlas. Itu tidak butuh uang kita. Kita yang butuh doanya. Tuh, kita butuh doanya. Untuk pembahasan Rasul dan Nabi tidak perlu kita panjang lebar membahas tentang ini, katanya musannif, falanutilu bihi,
tidak perlu kita panjang lebar karena ini bukan tempatnya bahas Rasul dan Nabi. Wa fi hadis Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu at-tawil qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Menurut riwayat hadis sahabat Abu Dzarin Al-Ghifari, beliau radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Abu Dzarin Al-Ghifari ini nekat tanya kepada Nabi, kamil anbiya, wahai Nabi Muhammad SAW, berapa jumlahnya para nabi? Qala, Nabi jawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, jumlahnya 124.000. 124.000, sama persis hitungannya dengan hitungan lihyatu, jenggotnya Rasulullah SAW itu kalau dihitung 124.000. Itu diantara mukjizat Nabi, helai jenggotnya sesuai hitungan para nabi, 124.000. Fakultu ya Rasulullah fakam ar-rusul min dalik, terus dari 124.000 itu yang jadi Rasul berapa wahai Nabi? Katanya Abu Dzarin. Qala, Nabi jawab, salasumi'atin wa salasata asyara jamman ghafiron, jumlahnya 313, persis kayak jumlahnya tentara perang Badar dan tentara Raja Tolut. Jadi makanya banyak amalan sholawat dibaca 313 kali, itu fadilahnya yaitu biar kita didamping oleh para Rasul, kita didamping oleh tentara Badar, biar kita didamping oleh tentara Raja Tolut kemanapun kita pergi, dimanapun kita bertempat, didoakan oleh 313. Itu tafaulnya, karena Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan, Kanjeng Nabi itu seneng umatnya tafaul, ada niatan ngalap ketularan barokah dengan dibaca 313 zikiran itu, biar ya didoakan oleh 313 Rasul, 313 tentara perang Badar dan tentara Raja Tolut. Itu hikmahnya di situ. Makanya diistilahkan dalam bahasa Jawa ilmu bolo sewu. Itu maksudnya. Fakultu ma jamun ghafir, apa jamun ghafir itu Nabi? Katanya Abu Dzarin. Qala, Nabi Muhammad SAW jawab, kasirun thayyibun, jumlah mereka banyak dan soleh semua, baik semua, tidak ada yang bejat. Qultu man kana awwalahum, 313 Rasul itu siapa Rasul pertamanya? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, Adamu alaihissalam, Nabi Adam Rasul pertama. Fakultu ya Rasulullah anabiyyun mursal, wahai Rasulullah apakah Adam termasuk Nabi dan sekaligus Rasul? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, naam, iya, Adam adalah Rasul plus Nabi. Khalaqallahu biyadihi, Allah ciptakan Adam dengan kekuasaan Allah, wa nafakha fi min ruhi, dan Allah tiupkan ruh ke dalam Adam, wa sawwahu kubulan, dan Allah sempurnakan penciptaannya. Jadi kalau di kitab Futuhatul Ilahiyah, Syekh Sulaiman Al-Jaman menjelaskan awal mula proses penciptaan Adam itu 60 macam bumi, 60 macam bumi dikumpulkan jadi satu oleh Allah, dititipin nur Muhammad kun fayakun jadi Adam. Adam ini artinya wajhul ardi, persada bumi, bumi lapis atas, makanya disebut Adam. Kenapa manusia lompat tetap balik ke bumi? Karena manusia pertama terciptakan dari bumi, makanya punya daya gravitasi bumi. Kita ada daya magnet bumi. Di dalam bumi ada apa? Ada unsur air. Di dalam bumi kalau kita gali pasti ada air. Oleh karena itu anak cucu Adam diciptakan dari air sperma. Kemudian para ulama kita memberi istilah untuk orang yang cinta bangsa sendiri adalah cinta tanah air. Cinta tanah karena manusia pertama dari tanah, cinta air karena manusia berikutnya tercipta dari air sperma. Cinta tanah air. Makanya orang Jawa dulu itu kalau selamatan pasti jenang merah sama jenang putih. Biasanya kalau bulan Suro Muharram itu yang putih karena lambang air. Kalau bulan Safar biasanya
jenangnya ya, selamatannya tajinnya tajin merah, karena warna bumi itu agak kemerah-merahan. Oleh karena itu kemudian Nabi Adam tertidur, ditidurkan oleh Allah, tulangnya diambil oleh Allah plus dengan darahnya yang ikut, dititipi Nur Muhammad SAW, kun fayakun, jadi Siti Hawa. Di sini posisi tulang yang diambil dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam ini bolong, kemudian dikasih lahmatun, dikasih daging yang kemudian disebut kolbun, hati. Nah, jadi tempat posisi penciptaan awal perempuan itu dari posisi tulang yang kemudian jadi hati, digantikan daging hati itu. Makanya wanita itu gampang baperan, sentimen ya, sensi ya, gampang perasaan, tidak bisa disakiti hatinya, gampang mikirnya jangka pendek karena dia awalnya. Nah, di Futuhatul Ilahiyah dijelaskan kalau seandainya Nabi Adam pada saat diambil tulangnya itu dalam posisi sadar, bukan tidur, dia merasakan sakit, lama altofa rojulun bimro'atin qattu, maka tidak ada satupun kaum pria yang sayang kepada wanita. Kok seandainya ada merasakan sakit ketika tulangnya diambil, baru tidur nak terasa. Hanya laki-laki rata-rata ya sayang ke wanita, kalau tidak sayang nak normal. Kecampuran mas ya, campuran. Kayak itu hikmahnya gitu. Karena wanita, karena laki-laki itu tercipta tanah dan air, ada unsur tanahnya yang kemerah-merahan dan ada air. Terus wanita tercipta dari darah dan tulang, warna merah dan warna putih. Oke, bendera Indonesia pun yang warnanya merah putih. Yang kemudian setiap orang selamatan zaman dahulu pasti warnanya seperti itu, jenang merah, jenang putih, itu tafaul kepada awal penciptaan manusia. Tanpa kita sadari itu yang ngajari Wali Songo. Seperti itu. Iya kan ya? Kenapa kok enggak warna kuning aja? Kenapa ngantuk? Nah, dilanjut sebentar, kurang dikit biar pertemuan lagi itu enggak nanggung. Sumakolah, lanjut hadis Abu Dzarin Al-Ghifari. Nabi Muhammad SAW bilang kepada sahabat Abu Dzarin, ya Abu Dzarin, arba'atun suryaniyun Adam wa Shish wa Khunuh wa Idris wa awwalu man khatta bil qalam wa Nuh wa arba'atun minal Arab Hud wa Syu'aib wa Saleh nabiyuka ya Abu Dzarin. Wahai Abu Dzarin, kata Nabi, 313 Rasul pertamanya adalah Nabi Adam. Dari 313 Rasul itu ada 4 orang bangsa Suryani. Yang pertama adalah Adam, yang kedua Shish, yang ketiga Khunuh atau Nabi Idris. Nabi Adam, Nabi Shish, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. 4 orang ini bangsa Suryani. Kayak gitu. Sedang orang pertama yang nulis pakai pena itu Nabi Idris, yang jahit pakai Nabi Idris. Wa arba'atun minal Arab, dan ada 4 Rasul yang dari bangsa Arab, bukan bangsa Suryani. Yang pertama adalah Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, dan Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi bilang kepada sahabat Abu Dzarin, ada 4 Rasul yang dari bangsa Arab, Nabi Hud, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, dan Nabi Muhammad SAW. Jelas gini, Nabi Adam ini era pertama. Nabi Adam punya anak Nabi Shish. Nabi Shish ini anaknya Nabi Adam. Nabi Shish kalau ditelusuri nasabnya ke bawah terus, akhirnya nyambungnya ke Nabi Idris. Nabi Idris ditelusuri nasabnya ke bawah terus, nyambungnya ke Nabi Nuh. Makanya disebutkan semua Nabi Allah keturunan Nabi Adam lewat jalur Nuh, Idris, Shish. Semua nabinya Allah. Nabi Nuh ini mewariskan keturunan, nyambungnya nanti ke Nabi Hud, Nabi Saleh, bangsa Arab, dan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, semua nabinya Allah ini anak cucunya Nabi Ibrahim.
selain orang-orang tadi, selain Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sis dan Adam. Semua nabinya Allah yang jumlahnya 124.000 nabi itu anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya. Selain Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sis dan Nabi Adam, karena eranya sebelum Nabi Ibrahim. Gitu ya. Nabi Ibrahim punya anak dari Siti Sarah, lahir Nabi Ishak. Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, lahir Nabi Ismail. Nabi kita Muhammad SAW terlahir dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Selain Nabi kita terlahir dari keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Jadi semua nabinya Allah 124.000 nabi itu, yang selain orang-orang tadi itu anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Kecuali Nabi Muhammad SAW, anak cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail. Satu-satunya Nabi yang dari jalur Nabi Ismail cuma Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu bangsa Israel cemburu. Dulu-dulunya nabinya Allah terutus dari bangsa mereka. Kenapa kok ini dari bangsa Arab? Sehingga ketika datang Nabi Muhammad SAW mereka tidak mau beriman karena gengsi. Awalu anbiya Bani Israel Musa wa akhiruhum Isa. Nabinya kaum Bani Israel, Israel yang sekarang perang itu, nabi pertamanya Bani Israel adalah Nabi Musa. Nabi terakhirnya adalah Nabi Isa. Nabi pertamanya Bani Israel adalah Nabi Musa. Nabi terakhir, paling terakhirnya adalah Nabi Isa. Israel itu akhirnya jadi agama Yahudi itu. Nabi Isa disalib, Nabi Isa diangkat ke langit, akhirnya diisukan, digosip ini Isa yang kita salib, padahal enggak. Itu menurut keyakinan kita. Wa awal rusul Adam wa akhiru Muhammad. Sedang Rasul paling awal adalah Adam, Rasul paling terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, setelahnya tidak ada. Kalau ada yang ngaku Rasul Umam ya, Rasul Misbah ya, ini loh bohong berarti. Kayak itu ajaran Ahmadiyah itu, Ahmadiyah Lahore, Ahmadiyah apalagi itu yang dari India itu, Mirza Ghulam Ahmad itu ngaku Nabi itu, dengan kitab sucinya, kitab Tazkirah. Ada dapat wahyu. Saya baca kitab Tazkirah itu mirip-mirip Al-Quran memang. Ya Mirza Ghulam Ahmad, ya Ahmad, ya, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Di Ahmadiyah itu terbagi dua. Yang satunya meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, dan ada yang meyakini seorang mujaddid pembaharu saja. Ini terakhir, paling terakhir ya, saya sampaikan, saya ulas kembali. Jumlahnya para Rasul berapa tadi? 313. Jumlahnya para Nabi 124.000 Nabi. Jumlahnya semua walinya Allah. Walinya Allah mulai wali kutub, ada yang kutbul ghaus, kutbul aqtab ya. Ada yang imamen, ada yang autad, ada yang aktob, ada yang abdal. Semua wali-walinya Allah itu tidak pernah kurang, bahkan tidak pernah lebih. Yang masih hidup setiap periodenya tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari hitungan 124.000 wali. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Ada wali yang modelnya kayak Rasul, terkenal, jumlahnya 313 wali seluruh dunia. Dan ada wali yang modelnya kayak Nabi, mastur, tertutup jati dirinya, tidak ketuan kalau ini orang ini wali. Itu jumlahnya cuma yang selain 313 ya ribuan. Lebih banyak kekasih Allah yang ditutupi jati dirinya daripada yang dibikin tenar oleh Allah. Jadi dari situ kita hikmahnya ya, adanya wali masyhur biar kita selalu muhasabah, introspeksi diri. Ketemu orang ini biar selalu ingat hatinya kepada Allah. Man alladzina idza ru'u dzukirallah. Seseorang yang jikalau kita pandang wajahnya menggetarkan hati kita ingat kepada Allah. Ketemu orang ini saya tiba-tiba ingat Nabi, ingat Allah, berarti orang istimewa ini. Itu kayak wali-wali yang kelasnya kayak Rasul. Wali-wali yang dimastur enggak kelihatan kayak gitunya. Adanya wali yang dimastur oleh yang ditutup jati dirinya. Hikmahnya apa?
biar kita selalu husnudzon, selalu menjaga hati, berprasangka baik kepada siapapun orang yang kita jumpai, meskipun dia berpenampilan preman kayak bertato atau bersemir, belum tentu kita lebih baik dari dia. Kadang hatinya dia itu bercahaya tapi menampakkan keburukannya di mata orang lain. Nah, kayak sekarang terkenal ajaran Malamatia itu. Itu keterangan yang barusan saya sampaikan ini saya baca di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah tentang walinya Allah tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari hitungan 124.000 nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan di semua nabinya, di semua rasulnya, yang Allah titipkan di semua wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Dan kita semua, istri-istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, murid-murid kita dijadikan waliullah semua, kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafu sholih bijai nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alim aladhdallin amin. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa'adina ma qad sa'alna min adaya gal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa'adina ma qad sa'alna min adaya gal jisami. Rabbi faj'al mujdamana wa yadu husnul khidami wa'adina ma qad sa'alna min adaya gal jisami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.